Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Mikael lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, dimana setelah membantu Pak Mordin mengatasi masalah Magic Circle-nya, Mikael pun langsung bergegas menuju tempat yang sudah ia rencanakan, yaitu tempat dimana Count Draculeon dikurung. Di sana, Mikael pergi bersama Leon yang tak henti-hentinya bertanya mengapa mereka harus pergi ke tempat semengerikan itu. Mikael pun menjelaskan, ada dua alasan kenapa mereka akan pergi ke sana. Yang pertama, di tempat itu terdapat dungeon yang seperti di tempatnya Leon. Dan alasan yang kedua, karena sebentar lagi segel yang mengekang sang Count Draculeon akan terlepas. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Seth yang baru terbangun dari tidurnya. Seth merasa kalau tidurnya sangat nyenyak kali ini. Seth lalu bertanya kepada Mikael, berapa lama lagi mereka akan sampai? Mikael pun membalas bahwa mereka sudah sangat dekat. Namun di saat itu, tiba-tiba Seth pun terkejut saat melihat Pak Mordin yang sedang menggendong seekor kuda di atas punggungnya. Terlebih lagi, di atas kuda itu terdapat Leon yang sedang ngorok sambil terikat. Seth yang melihat semua itu pun lalu kebingungan. Ia bertanya, apa yang sudah terjadi? Dan kita lalu diceritakan kedua hari sebelumnya, di mana terlihatlah Mikael yang ternyata pergi bersama Pak Mordin juga. Di sana, Pak Mordin menjadi sangat terkejut setelah mendengar tujuan Mikael menuju daerah Count Draculeon, di mana Mikael berencana untuk melepaskan Count Draculeon yang terkurung. Pak Mordin pun memberitahu Mikael bahwa peti mati yang mengurung Count Draculeon itu sangatlah kuat, sehingga tidak bisa dibuka dari dalam ataupun dari luar. Mikael pun langsung menimpali, dari mana Pak Mordin mengetahui informasi itu? Apakah dari dewa? Sontak Pak Mordin pun langsung terdiam mendengar jawaban Mikael. Dan sekarang giliran Leon lah yang bertanya, apakah Mikael mengetahui cara untuk membunuh Count Draculeon? Bukannya tanpa alasan Leon bertanya seperti itu, karena Count Draculeon terkenal sebagai monster yang bisa hidup abadi. Mikael pun membalas bahwa ia sudah mengetahui caranya. Kalau dia tidak tahu, gak mungkin mereka datang kemari. Leon pun membenarkannya, Mikael gak bakal ngelakuin sesuatu yang bisa bikin rugi. Kalau dari awal memang mustahil, Mikael gak bakal berpikir untuk datang kemari. Pak Mordin lalu ikut nimbrung, di mana ia membenarkan perkataan Leon. Pak Mordin berkata bahwa Mikael memiliki perhitungan yang sangat luar biasa. Leon pun lalu bertanya lagi, apa rencana yang dimiliki Mikael? Namun Mikael yang mendengar itu pun hanya tersenyum dengan sus. Sontak, Leon yang melihat itu pun langsung shock, dan ia bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Mikael tersenyum mengerikan seperti itu? Dan dengan tetap tersenyum, Mikael pun berkata bahwa ia sudah memiliki sebuah rencana, tapi untuk mewujudkannya butuh tekad yang sangat kuat. Leon yang sadar bakal jadi tumbal pun langsung berkata bahwa mereka tidak perlu buru-buru untuk menyiapkan rencananya, kan bisa nanti. Namun dengan tersenyum lebar, Mikael membalas, buat apa nanti kalau bisa sekarang? Mikael pun langsung mengarahkan tangannya ke wajah Leon, yang membuat Leon langsung panik seketika. Dan wush, Mikael pun langsung membuat Leon tertidur. Dan seperti itulah bagaimana Leon bisa tidur keikat tadi. Pak Mordin yang melihat itu pun bertanya, apa yang Mikael mau lakukan? Mikael membalas, dengan melakukan ini, maka Leon dapat menjadi jauh lebih kuat. Pak Mordin pun melanjutkan bahwa Mikael menanam mantra sihir ilusi kepada Leon. Tapi itu tidak sesederhana biasanya. Mikael juga menanamkan sebuah mantra sihir yang dapat membuat ilusi itu menjadi nyata. Mikael pun membalas, walaupun Pak Mordin jenius, tapi tetap saja Pak Mordin bakalan pusing. Pak Mordin yang mendengar itu pun ke-trigger. Pak Mordin berkata bahwa Mikael terlalu meremehkannya. Tidak peduli serumit apapun sihir itu, selagi masih di circle ke-8, maka ia bisa memecahkannya. Mikael pun langsung mengajak Pak Mordin untuk bertaruh. Jika Pak Mordin gagal, maka ia harus menggendong kuda yang ia tunggangi. Dan jika Pak Mordin berhasil, maka Mikael lah yang akan menggendong kudanya. Mikael lalu memberikan waktu 2 hari untuk bisa memecahkan sihir itu. Dan Pak Mordin pun langsung menyetujuinya. Seperti itulah alasan mengapa Pak Mordin menggendong kudanya sekarang. Karena dia nggak bisa mencahin sihir yang Mikael buat. Pak Mordin pun menjadi sangat kebingungan bagaimana sihir Mikael menjadi serumit itu. Mikael pun bergumam bahwa itu adalah hal yang wajar kalau Pak Mordin menjadi kebingungan. Karena saat menggunakan sihir itu, Mikael mencampurkan sihir circle ke-9. Mikael pun lalu bertanya kepada Seth, di mana letak dungeon makam selanjutnya.
Namun Seth pun menjawab bahwa dirinya tidak bisa memberitahu Mikhail karena sebagai salah satu penjaga dungeon makam Asar, ia harus bertindak adil. Mikhail yang mendengar itu pun lalu meminta Seth untuk memberitahu petunjuknya saja. Seth pun berkata, pertama-tama, makam itu tidak terlihat seperti makam biasanya, dan itu terletak di ruang bawah tanah. Seth pun menjelaskan bahwa Mikhail termasuk orang yang sangat beruntung, karena dungeon pertamanya adalah yang paling gampang. Karena di luar sana terdapat dungeon yang bisa menghukum orang yang telah gagal. Tingkat kesulitan dungeonnya tergantung dari watak penjaganya. Mikhail yang mendengar itu pun teringat, alasan Count Draculeon menjadi jahat adalah ia takut menjadi tua dan mati. Seperti itulah yang Mikhail ketahui. Namun sekarang ia akan mencari informasi yang lebih akurat. Namun di saat itu, tiba-tiba Pak Mordin pun memanggil Mikhail. Ia meminta agar kuda ini diturunkan. Mikhail pun menyuruh Pak Mordin untuk menurunkan kuda itu. Toh lagian mereka juga sudah mau sampai. Pak Mordin pun langsung rebahan karena capek ngangkat kuda kemana-mana. Melihat Pak Mordin yang turu, Mikhail pun menggodanya karena Pak Mordin terlihat seperti udah nggak kuat ngangkat tuh kuda. Pak Mordin yang mendengar itu pun bertanya, kenapa Mikhail jauh terlihat lebih tua darinya? Nyerocos terus, kayak emak-emak. Mikhail pun langsung membalas bahwa sekarang ia sudah mempelajari circle ke-6 dan sedikit lagi ia bakal ngelewatin Pak Mordin. Pak Mordin pun lalu terkejut dan akhirnya mereka adu bacot sendiri-sendiri. Seth yang melihat itu pun hanya bisa terdiam saja. Dan scene pun lalu berpindah di mana terlihatlah Mikhail dan rombongannya yang telah sampai di kastil milik Count Draculeon. Kastil itu juga sebagai tempat di mana Count Draculeon disegel. Di sana juga terlihatlah tembok yang menjulang tinggi mengelilingi seluruh kastil itu. Mikhail berpikir bahwa dengan ini kerajaan suci telah membuktikan bahwa kasus Count Draculeon adalah masalah yang sangat serius. Mereka membangun tembok itu untuk memisahkan wilayah yang terinfeksi. Dan terlihatlah Leon yang rupa-rupanya telah terbangun dari latihan mimpinya. Di sana Leon merasa sangat kebingungan karena ia tidak melihat seorang pun yang berjaga di tempat ini. Pak Mordin pun menjelaskan bahwa terdapat masalah di tempat lain sehingga sangat sulit untuk mengawasi tempat ini. Mikhail lalu mendekat ke arah tembok itu. Ia bergumam bahwa ia tahu kalau Count Draculeon masih hidup. Tapi orang-orang banyak berpikir bahwa segel yang mengurung Count Draculeon sangatlah kuat sehingga mereka tidak terlalu memperdulikan tempat ini. Terlebih lagi yang membuat segel itu adalah paladin terbaik di kerajaan suci. Pantas saja orang-orang sangat yakin kalau Count Draculeon akan tersegel selama ratusan tahun. Namun tiba-tiba Seth pun mengungkapkan kalau ia mencium bau yang sangat menjijikan. Ia menambahkan bahwa menjijikan itu bukan hanya berasal dari wilayah yang terinfeksi saja, tapi bau itu berasal dari berbagai arah, seperti bau kandang ternak. Seth berkata bahwa ada sesuatu yang aneh pada tempat ini. Mikhail yang mendengar itu pun hanya tersenyum saja. Dan di saat itu, Leon pun lalu bertanya, jadi apakah Mikhail akan masuk ke kastilnya sekarang? Namun Mikhail pun langsung membalas bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat bagi mereka untuk masuk ke dalam, karena mereka harus melakukan pembersihan dulu. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Mikhail dan yang lain pun pergi menuju perkampungan di dekat sana. Leon tidak mengira kalau terdapat orang-orang yang tinggal di tempat semacam ini. Mikhail pun menjawab, karena tidak semua penduduk di sini lemah. Di mana kita dijelaskan bahwa dulu terdapat tragedi mengerikan, di mana setengah penduduk di sini dibantai, yang berarti setengah penduduknya lagi berhasil selamat. Mikhail menambahkan bahwa orang-orang itu tidak punya pilihan selain melindungi dirinya sendiri, dan mereka mengalami banyak kesusahan. Leon pun bertanya, jadi orang-orang itu tetap tinggal di sini? Dan Mikhail membalas bahwa tempat ini tidak seburuk itu, di mana secara mengejutkan tidak ada monster yang mau mendekati tempat ini. Itu berarti para monster mungkin merasa tidak nyaman dengan aroma bencana yang dikeluarkan oleh Count Draculeon. Mikhail menambahkan bahwa tidak ada satu orang pun yang membayar pajak pada kerajaan, sehingga pihak kerajaan tidak bisa mengirim petugas kemari. Dan juga tidak ada daerah lain yang mau menjaga tempat ini, sehingga itu membuka peluang bagi orang-orang. Mikhail bergumam bahwa Count Draculeon telah memikirkan apa yang harus ia lakukan setelah disegel. Di saat itu, Pak Mordin lalu bertanya tentang cara Mikhail membuka segel Count Draculeon. Apakah dewa yang telah memberitahunya? Mikhail pun menjawab bahwa mereka memiliki asisten yang akan membantu. Ia menambahkan bahwa orang itu mungkin iblis, tapi ia tidak tahu seberapa tinggi rank orang tersebut. Namun tiba-tiba terdapat seorang bapak-bapak yang langsung menyambut Mikhail dan yang lain.
Mikhail pun bertanya, siapa bapak-bapak itu? Bapak-bapak itu pun memperkenalkan dirinya. Dia adalah kepala desa ini, namanya Davlos. Ia berkata bahwa Mikhail dan rombongannya datang ke tempat yang benar, karena tidak ada desa terbaik di tempat ini kecuali di sini. Mikhail pun lalu turun dari kudanya dan ia tersenyum tipis. Mikhail pun langsung menyambut tangan Pak Davlos. Mikhail menjadi begitu ramah kepada bapak itu, dan begitu juga sebaliknya. Sontak Pak Mordin dan Leon yang melihat tingkah Mikhail itu pun hanya bengong pelanga-pelongo doang. Mereka ngeri melihat Mikhail tersenyum seperti itu. Pak Davlos pun menyuruh Mikhail dan yang lain untuk mengikutinya. Ia juga bertanya, sepertinya Mikhail dan rombongannya datang kemari bukan untuk hiburan. Ia pun bertanya, apa tujuan mereka datang kemari? Mikhail pun membalas bahwa hanya ada satu tujuan mereka datang, yaitu Count Dracoleon. Sontak, Pak Davlos yang mendengar itu pun langsung terkejut, dan ia bertanya, apakah Mikhail berasal dari kerajaan suci? Mikhail pun lalu mengelak. Ia berkata kalau dirinya bukanlah bagian dari kerajaan suci. Ia kemari hanya karena menggemari cerita sejarah. Pak Davlos yang mendengar itu pun lalu terdiam sesaat, dan ia pun lalu mengajak mereka untuk pergi ke penginapannya. Lalu scene pun berpindah di mana mereka telah berada di penginapan. Mikhail lalu bertanya pada Pak Mordin tentang situasi di tempat ini. Pak Mordin menjawab bahwa iblis selalu menggunakan pesonanya untuk menipu orang-orang. Dan ia berpendapat bahwa para penduduk itu layaknya seekor ternak yang diikat. Leon pun lalu protes bahwa menyamakan manusia dengan hewan ternak itu terlalu berlebihan. Namun Mikhail pun langsung menyela bahwa yang Pak Mordin katakan itu tidaklah sepenuhnya salah. Leon pun bertanya apa maksud dari perkataan Mikhail. Mikhail menjelaskan bahwa orang-orang yang merencanakan semua ini pasti berpikiran seperti itu. Sontak Leon yang mendengar itu pun langsung terkejut dan ia bertanya, apakah terdapat iblis yang mengacau di desa ini? Mikhail pun menjawab bahwa bukan hanya di desa ini saja, ke-6 desa yang lain juga mengalami hal yang sama. Dan angka 6 merupakan simbol pengorbanan. Leon yang mendengar itu pun lalu bertanya, bukankah di tempat ini terdapat 7 desa? Jadi bagaimana bisa menjadi 6 pengorbanan? Mikhail pun menjelaskan, desa yang tersebar menjadi pusat yang dikelilingi oleh ke-6 desa yang lain. Sehingga itu akan menjadi lingkaran sihir yang super besar. Leon yang mendengar itu semua pun tidak bisa membendung emosinya lagi. Ia pun memukul meja dengan keras. Leon tidak menyangka kalau ada bajingan yang sampai mau melakukan hal sekeji ini. Mikhail pun menyuruh Leon untuk tetap tenang, karena marah-marah tidak akan merubah apapun. Pak Mordin lalu bertanya, jadi apa yang mereka harus lakukan sekarang? Mikhail menjawab bahwa ia sudah menanam umpannya. Dan pertama-tama mereka perlu menemui seseorang. Scene pun lalu berpindah di mana Mikhail, Leon, dan Pak Mordin lalu pergi menuju ke tembok yang pernah mereka datangi sebelumnya. Dan setelah mencari beberapa saat, akhirnya mereka pun menemukan orang yang mereka cari. Di mana terlihatlah seorang kesatria yang tengah terduduk sambil bersandar di tembok itu. Pak Mordin yang melihat kesatria itu pun merasa bahwa dia adalah seorang iblis. Namun Mikhail berkata bahwa orang di hadapan mereka sedikit berbeda. Kesatria itu pun lalu berdiri. Ia berkata bahwa terdapat orang juga yang mau datang kemari. Di sisi Leon, ia pun malah menjadi salfok dengan tombak yang dibawa oleh kesatria itu. Dan kesatria itu pun lalu menerjang dengan cepat dan akan melakukan serangan. Tapi hanya dengan menggunakan jentikan jarinya, Pak Mordin berhasil menahan serangan mendadak dari kesatria itu. Pak Mordin pun lalu mengeluh karena mereka baru saja bertemu. Udah diserang baik. Pak Mordin lalu melepaskan serangan sihir yang langsung membuat kesatria itu berlutut di tanah. Namun kesatria itu tidak menyerah. Ia pun akan mengeluarkan kekuatannya untuk melawan Pak Mordin. Dan keluarlah aura yang begitu pekat dari kesatria itu. Namun Mikhail langsung menyuruh kesatria itu untuk berhenti bertarung. Ia juga menyuruh Pak Mordin untuk berhenti. Kesatria itu lalu bertanya, Mikhail ini siapa? Mikhail pun membalas bahwa kedatangannya kemari hanya untuk berbincang. Ia lalu memperkenalkan dirinya. Dia adalah Mikhail Walpurgis, seorang hero yang telah diakui oleh dewa. Mikhail bertanya kepada kesatria itu, apa yang telah terjadi di tempat ini? Namun kesatria itu malah tertawa. Ia berkata, kejadian itu sudah sangat lama terjadi. Tapi kenapa kerajaan suci baru mengirimkan hero-nya sekarang? Mikhail lalu menjelaskan bahwa terdapat beberapa kejadian yang tidak bisa ia jelaskan, dan sekarang ia tidak akan mengabaikan tempat ini lagi. Mikhail kembali bertanya kepada kesatria itu, kenapa ia melindungi tembok ini?
Kesatria itu pun menjawab sambil tertawa. Ia melindungi tembok ini karena ia sudah membaur dengannya. Mikhail yang kebingungan pun bertanya apa maksud perkataannya itu. Dan kesatria itu pun lalu akan menunjukkan maksud perkataannya tadi. Dan crot, ia pun menusuk dirinya menggunakan tombak yang ia bawa. Sontak Leon yang melihat itu pun lalu menjadi sangat terkejut. Ia menyuruh kesatria itu untuk berhenti, jika tidak dia bakalan mokat. Namun Leon pun seketika menjadi terdiam di saat ia melihat luka yang menganga besar itu secara perlahan-lahan mulai tertutup kembali dan sembuh seperti sedia kala. Mikhail berkata, apakah kesatria itu adalah makhluk yang abadi? Dan kesatria itu pun membenarkannya. Leon yang telah melihat kemampuan kesatria itu pun langsung mencabut pedang miliknya. Namun Mikhail langsung menghentikan tindakan Leon itu. Ia menyuruh Leon untuk menyarungkan pedangnya kembali. Leon pun sontak protes karena orang di depan mereka adalah makhluk yang abadi, yang berarti dia sama seperti Count Draculeon. Mikhail pun membantah perkataan Leon itu. Mikhail mengenal kesatria ini. Lebih tepatnya, ia mengetahui masa depan dari kesatria ini. Kesatria itu berkata bahwa Mikhail boleh melakukan apapun pada dirinya karena dirinya tidak akan mati. Namun Mikhail membalas bahwa ia tidak akan melakukan hal itu karena sebagai hero ia tidak bisa memperlakukan seorang manusia layaknya seekor monster. Mikhail lalu membuka topeng kesatria itu. Ia berkata kalau dirinya sudah tahu siapa kesatria ini. Dan kesatria itu bernama Tepes Draculeon. Kalau di web bahasa Inggrisnya namanya Caesar ya. Tapi kalau di Indo namanya Tepes. Jadi Mimin sebut Tepes aja ya. Tepes dijuluki sebagai tombak berdarah dan di masa depan ia dikenal sebagai Raja Abadi. Pada saat terjadinya bencana yang disebabkan oleh Count Draculeon, Tepes adalah korban yang mati-matian berusaha untuk menghentikan tindakan keji ayahnya itu. Tepes lalu bertanya apa yang akan mereka lakukan padanya. Mikhail membalas bahwa mereka tidak akan melakukan apapun. Ia berkata walaupun ini sedikit kejam untuk Tepes, tapi ia meminta Tepes untuk bekerja sama dengannya. Kerjasama untuk membuat ayahnya, Count Draculeon, bisa beristirahat dengan tenang. Sontak Tepes yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Ia pun lalu tertawa karena sepertinya dia tidak memiliki pilihan lain. Namun sebelum itu, Tepes pun ingin meminta sesuatu kepada Mikhail. Dia berkata bahwa ada tempat yang harus mereka kunjungi. Dan scene pun lalu berpindah, di mana Mikhail, Leon, dan Pak Mordin sedang mengikuti Tepes untuk memasuki tembok kastil. Mikhail pun berkata, siapa sangka terdapat celah dalam tembok ini. Tepes pun menjawab bahwa lubang itu dibuat oleh para penyelundup sebagai jalur mereka. Dan setelah itu mereka pun lalu melihat-lihat wilayah di dalam tembok yang sudah terinfeksi. Namun di saat itu Tepes pun bertanya kepada Mikhail, kenapa Mikhail mempercayai dirinya yang merupakan putra dari Draculeon. Mikhail pun membalas, yang bersalah adalah ayahnya, bukan Tepes, dan dia datang kemari untuk menyelesaikan masalahnya. Lagi pula hal itu tidaklah penting sekarang. Sementara itu di posisi Leon, ia pun bergidik ngeri saat melihat tempat itu. Ya walaupun ia pernah mendengar desas-desusnya, tapi ia tidak mengira akan semengerikan ini. Tepes selalu berkata, walaupun ayahnya yang membuat wilayah ini menjadi kacau, tapi dulunya ayahnya sangatlah kompeten mengurus wilayah ini, sehingga para penduduk pun sangat mempercayai ayahnya. Dan Tepes menambahkan bahwa ayahnya itu bukanlah ayah yang buruk. Terlebih lagi saat ibunya meninggal karena sakit. Sambil melanjutkan perjalanannya, Tepes mengungkapkan alasan mengapa ayahnya bisa berubah drastis. Dulu ayahnya menemukan sebuah dungeon, dan tentu saja ia berusaha untuk menaklukkan dungeon itu. Mikhail pun menebak, Count Draculeon gagal bukan? Dan Tepes pun membenarkannya. Namun suatu hal tidak terduga terjadi setelah ayahnya gagal menaklukkan dungeon itu, di mana ayahnya mulai kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila. Lalu ayahnya pun menutup dungeon itu dan tidak memperbolehkan seorang pun untuk mendekat. Bahkan dia yang putranya sendiri juga dilarang. Lalu setelah berbincang-bincang sesaat, Tepes pun mengatakan bahwa mereka telah sampai. Dan terlihatlah gerbang masuk dari dungeon itu yang mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Mikhail lalu memanggil Seth, dan Seth berkata bahwa seperti yang ia katakan sebelumnya, ia tidak bisa banyak membantu karena dirinya juga merupakan penjaga makam Asar. Mikhail lalu menebak bahwa penjaga makam ini sebenarnya adalah orang yang baik. Tapi karena dia tidak ingin makam ini jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, maka ia membuat cara yang salah. Seth yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam saja. Mikhail lalu mendekati pintu dungeon itu. Sontak Leon pun bertanya apa yang akan Mikhail lakukan.
Mikhail menjawab bahwa ia akan menganalisa dungeon ini. Lalu Mikhail pun memasukkan tangannya ke dalam dungeon itu. Dan celing, sebuah cahaya yang sangat terang pun keluar saat Mikhail memasukkan tangannya. Lalu wush, Mikhail pun tahu-tahu tersadar di suatu tempat yang ia kenal. Setelah sepenuhnya sadar, Mikhail pun menjadi sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Dan ia pun bergumam, apakah dirinya telah berhasil? Dan tiba-tiba semua kawan-kawan seperjuangannya Mikhail sebelum regresinya pun muncul dan memberitahunya bahwa Mikhail telah berhasil melakukan tugasnya.